Tuhan. Oke, teman-teman, kita siapkan hati buat Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk dapat memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, Kau pakai Tuhan hamba-Mu Kak Iko untuk menyampaikan firman hari ini, biar apa yang Kau dari mulia itu berasal daripada-Mu saja. Dan baca setiap hati kami Tuhan, supaya firman itu dapat berbuah berkali-kali. Dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin. Oke, teman-teman, kita mau puji Tuhan hari ini. Ada amin. Amin. Bersyukurlah. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, ku angkat kepadamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Betapa kasih-Nya yang terindah. Dia layak dipuji dan menerima segala hormat. Kita nyanyikan lagu kasih yang terindah. Yang terindah, hati yang mulia
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, Lord. Engkaulah harta yang tiada taranya, Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kami karena Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, sumpah dia teman-teman, kita semua terima kasih.
percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, ku bersyukur. Yes Lord, janji-Mu itu adalah ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, paksakan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami, biar kami semua anak-anak-Mu Tuhan dapat menikmati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, seluruh janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk taat dan setia dalam hidup kami, dan biar kami juga mau bayar harganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Ajak setiap hati kami, biar firman yang akan dibawakan nanti dapat menerima dalam hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Cek, kedengeran nggak suara aku tadi? Kayaknya jelas, Pin. Kedengeran kok. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom, Bang. Waduh. Oke. Teman-teman yang nggak ada kendala jaringan boleh on cam ya. Oke, supaya kita bisa melihat wajah-wajah kalian juga. Oke, boleh hari ini kita langsung persilakan aja hamba Kak Iko, silakan untuk membawakan firman hari ini. Hambanya. Oke, cek suaranya kedengaran, Pin, teman-teman. Ervan, Andro. Kedengeran kok, Bang. Oke, jadi Pin tadi udah sekalian berdoa untuk dengar firman, jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Shalom, selamat malam teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Malam dong. Shalom. Shalom ya. Shalom. Sukacita yang besar nih teman-teman ya, boleh ada di tengah teman-teman semua, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, dan tentunya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ya. Mungkin tidak perkenalan diri ya teman-teman ya, udah pada tahu semua. Oke, jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya pribadi sangat mengucap syukur nih boleh ada bersama-sama dengan teman-teman, dan juga Cerena, Pin, terima kasih banyak admin CSM yang memberikan kesempatan untuk aku boleh melayani ya bersama teman-teman hari ini. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini mungkin aku bawa satu topik ya.
satu news atau berita atau mungkin tema ini bukan tema yang baru, ini tema yang ini udah makanan sehari-hari ya teman-teman ya. Mungkin kita sudah mendengarnya entah berapa kali, mungkin sudah tak terhitung kali. Soal berbicara teladan, dampak, apalagi berbicara soal bagaimana kita menunjukkan kasih, karakter Kristus ya, dan lain sebagainya. Tema kecil yang hari ini aku bawa, aku ngomong ke Cirena, pertama jadi pemuda yang berdampak ya bagi dunia. Tapi aku rasa lebih tepatnya juga jadi pemuda yang berdampak di dalam Kristus. Amin, teman-teman ya. Bagaimana kita bisa katakan kita sebagai pemuda yang berdampak ya, pemuda yang bisa berikan teladan, atau kita sebagai anak-anak muda, kebanyakan kita yang hadir, mungkin ada yang orang tua di sini yang hadir, tapi kebanyakan kita orang tua lagi, pemuda yang hadir hari ini, dikatakan kita berdampak itu dampak yang bagaimana sih yang menjadi tolak ukur standar orang menilai kita, dampak apa yang kita mau kasih ya teman-teman ya. Tentunya dampak yang harus kita berikan adalah dampak di mana orang lain bisa melihat, orang lain bisa merasakannya, dan orang lain pun dapat melihat dampak yang kita beri. Teman-teman yang berkati Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi, mari kita sama-sama buka dulu Alkitab kita masing-masing ya teman-teman ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Satu ayat saja teman-teman ya. Di dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama. Ya. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasalnya yang keempat. Atau 1 Timotius pasal 4 teman-teman. Ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ulang. Perhatikan baik teman-teman ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, tentunya teks yang kita baca ini adalah perkataan Paulus kepada anak rohaninya atau anak didiknya, yang ini siapa? Timotius, teman-teman ya. Dan teman-teman ada yang masih ingat neneknya Timotius nama siapa? Ayo. Siapa nih? Ada yang masih ingat nggak? Neneknya Timotius nama siapa? Terus mamanya nama siapa? Ada yang masih ingat? Mungkin satu orang bisa jawab. Ya, teman-teman nanti bisa lihat ya dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-5 itu dijelaskan bahwa Paulus itu melihat kasih dan cinta, didikan iman dari neneknya yang bernama Lois, teman-temannya, dan ibunya bernama Eunike. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan, Timotius ini yang akan nanti kita soroti dan kita pelajari darinya. Paulus mengatakan bahwa engkau akan menjadi teladan atau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa? Karena Timotius ini teman-teman harus diketahui, disinyalir teman-teman, Timotius ini sudah melayani pada usianya yang ke-14 sampai 15 tahun atau mungkin bisa 13 tahun. Masih sangat belia, masih sangat muda, tapi dia sudah pelayanan. Ya, teman-teman ya, di sini ada yang 13 tahun atau 14-15 tahun, ya kita sudah dewasa semua ya teman-teman. Yesus sendiri sudah 22 tahun. Tapi itu bukan tolak ukur ya. Berapapun usia kita saat kita dipanggil Tuhan, bersyukurlah. Amin. Jadi teman-teman yang berkata Tuhan, kita lihat sedikit soal Timotius ini. Ternyata Timotius masih dalam usia yang belia, dia sudah melayani. Bahkan di usia yang muda, dia sudah menjadi gembala sidang. Ya, menjadi pemimpin jemaat atau bisa dikatakan pendeta, gembala yang namanya adalah Timotius, teman-teman. Dan teman-teman tahu dalam konteks waktu itu, Timotius yang usianya muda, teman-teman, dan dia harus memimpin jemaat, harus memimpin orang-orang yang lebih tua daripada dia. Tentunya ini menjadi dilematis, pergolakan besar-besaran, di mana orang tua atau orang-orang yang usianya lebih tua dari Timotius mungkin menganggap rendah dia, menganggap remeh dia. Wah, lu anak kecil nih, anak kemarin sore lu. Kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi Timotius itu diukur dari usianya yang masih muda. Ya. Jadi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, Paulus ketika melihat situasi seperti itu, kemungkinan saja atau mungkin saja ada terjadinya sikap yang meremehkan, merendahkan Timotius karena usianya itu. Makanya Paulus tulis atau
memberitakan atau juga memberi pesan kepada Timotius, yakni janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Bagaimana caranya supaya orang-orang tidak anggap kamu remeh, tidak anggap kamu rendah, dan tidak anggap kamu kecil? Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, di situ dikatakan harus jadi teladan. Amin. Teladan di sini teman-teman bukan hanya teladan dalam kita bersikap, tapi banyak hal ya. Dalam perkataan, ya, lalu juga dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penekanan penting adalah juga yang paling awal dikatakan di situ adalah perkataan dan juga tindakan. Amin, teman-teman ya. Kalau orang mengatakan apa ya, aku cinta Tuhan, aku mengasihimu Tuhan ya, terlalu banyak kata-kata indah yang keluar dari mulutnya, tapi menjadi ironi kalau misalkan perkataannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Amin. Mengerti teman-teman ya? Jadi teman-teman mungkin mengatakan bahwa teman-teman adalah orang yang mengasihi Tuhan, pelayanan, dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata itu hanya perkataan doang atau omong doang, tidak diimbangi atau dibarengi dengan namanya tindakan atau perbuatan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan ya, ini bukan mau mengungkit atau mengkorek-korek masa lalu, tidak ya. Mungkin kita bisa lihatlah dalam kehidupan masing-masing. Mungkin di CSN juga sudah pernah jumpa ya. Mungkin ada orang yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah apa lagi, disebut pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya dalam perkataannya, amin, dalam tindakannya, itu tidak menjadi berkat. Dan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah makanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau mau jadi dampak ini teman-teman, tidak seenak, tidak seindah, dan tidak segampang yang kita ucapkan. Amin, teman-teman. Saya beri satu rahasia besar, teman-teman ya, dan mungkin ini juga bukan rahasia sebetulnya, tapi mungkin kita harus disegarkan kembali dan diingatkan kembali, teman-teman. Bagaimana caranya untuk supaya kita itu benar-benar berdampak, kita tuh jadi berkat bagi banyak orang dan orang melihat Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, teman-teman harus tinggal dalam Kristus, harus percaya Tuhannya sungguh-sungguh, amin. Coba kita bandingkan dulu teman-teman ya dalam Yohanes pasal 15, yuk. Kita buka dulu ayatnya. Yohanes pasal 15, teman-teman ya. Kalau sudah ada yang dapat, mungkin satu orang bisa bacakan bagi kita. Yohanes 15 ayat yang kelima dulu deh. Mungkin satu orang bisa bantu baca. Yuk, teman-teman yuk. Oke, aku ya. Oke. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan teman-teman ya. Yesus disebutkan pokok anggur. Di situ dikatakan penekanannya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, teman-teman. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pertanyaan penting nih teman-teman yang berkata oleh Tuhan nih. Adakah kita sebagai orang muda mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh? Teman-teman harus tahu bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar dibicarakan, tapi juga mau dilakukan dan diresponi. Ketika teman-teman hari ini tidak tahu ya, teman-teman di sini bertobat kapan? Ada satu momen di mana teman-teman mengaku ya, berdoa, Tuhan Yesus, hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah pemimpin tunggal dalam hidupku. Teman-teman mengikrarkan satu janji, di mana teman-teman mau percaya Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Sudah daripada itu, teman-teman juga mau mengikutinya. Amin. Nah, kalau sudah begini, teman-teman, dalam prosesnya, bisakah teman-teman menjaga kesetiaan ini untuk terus mengikutinya? Menjadi karakter atau orang-orang yang betul-betul bisa menunjukkan bahwa memang Yesus adalah hidupku. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, saya sedikit berbagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat saya di sini dan sambil tersenyum dan melihat, wah puji Tuhan ya kayak Yeriko ya, bisa berbicara atas nama Tuhan, mungkin bisa sharing, teman-teman jangan salah. Aku pun dari dulu nih ya, sedikit berbagi ya teman-teman ya, bukan dari latar belakang orang baik teman-teman, bisa dikatakan juga kurang ajar ya. Dan mungkin dikatakan anak nakal. Seperti itu dari zaman-zaman SMP di tahun 2000 berapa ya? Di 2013, 14, 15 di zaman-zaman SMA dulu teman-teman.
Teman-teman kalau berbicara soal apa ya? Ini bukan untuk ditiru teman-teman, sedikit berbagi saja ya. Untuk berbicara rokok dengan segala jenis yang ada, oh itu kita hafal semua teman-teman. Mau apa lagi? Mau bentuk apa? Minuman model apa? Namanya apa? Itu kita sudah coba semua. Bahkan dicoba itu masih usia-usia SMA teman-teman. Jadi nakalnya itu kurang ajar banget. Ya, jadi kita tuh bukan orang-orang yang dulunya baik. Kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan boleh pilih, Tuhan boleh ambil kita dan dijadikan berkat bagi banyak orang. Teman-teman tahu, dulu ketika awal bertobat, tuh teman-teman aku berbagi ya. Aku bertobat awal-awal teman-teman di satu KKR ya. Ada KKR di gereja waktu itu. Wah, pendetanya datang di atas altar. Dia bilang, ayo anak-anak Tuhan di sini. Ada yang mau bertobat sungguh-sungguh? Jadi dibikinlah altar call teman-teman. Kita maju rame-rame kan. Maju rame-rame teman-teman. Wah banyak orang berbondong-bondong sampai nangis-nangis. Tuhan terima kasih. Pokoknya mereka udah bersyukur lah. Dan aku pun salah satu di antara mereka semua. Dan di situ teman-teman pertama kalinya aku juga merasakan momen di mana aku ini orang yang paling berdosa, hina, tidak layak, tidak pantas dikasihi, tidak pantas untuk dicintai. Aku menangis sejadi-jadinya waktu itu teman-teman. Dan aku merasakan bahwa aku masih layak. Masih layak ketika mendengar pemberitaan Injil waktu itu. Yesus Kristus Tuhan, dia yang adalah Allah, mau rendah menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib teman-teman. Mati bagi kita. Pikul salib teman-teman. Dia yang diolok, diludahi itu teman-teman, dia lakukan semuanya bahkan tuntas sampai di atas kayu salib itu karena kasihnya bagiku. Amin. Seharusnya aku tuh yang tergantung di sana. Aku yang diolok, diludahi, dihina, dan mungkin aku yang disiksa gila-gilaan. Tapi Kristus Yesus mau menggantikan aku. Jadi itu adalah satu pemberitaan yang luar biasa teman-teman. Yang aku rasakan bahwa betul-betul Tuhan Yesus terlalu baik. Jadi teman-teman, jangan anggap remeh ya pelayanan teman-teman. Teman-teman datang Zoom begini tujuannya untuk apa? Ada siapa di sini? Saya harap teman-teman datang beribadah dimanapun, entah selain di CSM ya, dimanapun teman-teman. Teman-teman harus mempunyai motivasi yang benar. Motivasi di mana Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, aku orang yang tidak layak, tapi bagaimana Tuhan telah melayakkan aku. Thank you Lord, thank you Jesus, Engkau telah mati dan bangkit bagiku. Dan aku rindu berjumpa dengan Engkau. Amin teman-teman. Jadi kita lihat bahwa dalam Zoom, dalam pelayanan atau kemana-mana pun kita tidak melihat siapapun yang di sana, tapi kita melihat Yesus ada tidak di sana. Amin. Jadi lanjut cerita teman-teman, aku bertobat waktu itu, mengikrarkan janji Tuhan, Tuhan Yesus. Aku mau bertobat Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahanku. Hari ini Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat dalam hidupku. Momen pertama kali teman-teman, itu di tanggal kalau tidak salah ya. Saya ingat tanggalnya di tanggal 15 September 2014. Ya, cukup lama. Dan teman-teman tahu, itu habis bertobat tuh rasanya tuh, wah gairahnya luar biasa, pengen ibadah teman-teman. Itu tuh ibadah tuh rasanya gimana ya? Kita nih kayak orang mati yang tiba-tiba bangkit, yang nggak pernah makan, lapar luar biasa, haus luar biasa. Makanya tuh cari tempat ibadah, cari persekutuan doa, cari untuk kita bersama-sama worship, praise and worship, dan kita juga berdoa. Itu tuh istilahnya berapi-api teman-teman. Mungkin bisa dikatakan kasih mula-mula ya, kayak gitu. Teman-teman tahu kasih mula-mula ya? Kalau teman-teman di sini yang punya pacar, contohnya kalau ada, atau yang PDKT kayak gitu ya. Teman-teman kalau awal suka dengan cewek atau cowok, itu kan wah, buset dah. Kadang kita tidak memikirkan diri kita sendiri, bukan? Contohnya ya. Dulu nih teman-teman berbagilah, aku berbagilah ya. Aku tarik ke diri aku sendiri. Dulu ada satu cewek ini teman-teman berbagi ya. Waktu pertama kali pendekatan ya, Cerena ya. Jadi awal kali pendekatan itu, wah kita maunya terlihat gimana ya? Terlihat cool, terlihat bijaksana, terlihat luar biasa. Pokoknya kalau si kakak Nona atau adik Nona itu kalau butuh sesuatu, pasti abang siap. Abang siap melakukan yang adik Nona mau. Contohnya adik Nona lapar di jam 11 malam, mau makan nasi babi nih. Wah itu kita udah starter motornya biar bunyi kayak gimana pun tetangga bangun, kita pergi cari nasi babi dan antarkan kepada adik Nona. Sebagai bentuk cintaku padanya. Itu kalau cinta tuh teman-teman ya, cinta tuh kadang bagi kita bikin lupa diri ya. Kita bayangkan, kita bandingkan dulu ya. Itu masalah dengan cewek, masalah dengan cowok, atau seseorang yang sebetulnya belum kenal kita, teman-temannya. Ini beda lagi dengan orang atau pribadi yang sangat mengenal kita, sangat mencintai kita, bahkan dia mau mati bagi kita.
Cintanya luar biasa. Amin. Dan lalu itu kasih mula-mula tuh yang luar biasa tuh waktu itu teman-teman. Kalau ada KKR di mana aja, kita nggak peduli, nggak ada angkot, nggak ada motor, nggak ada ojek, kita jalan kaki rame-rame teman-teman ke tempat KKR waktu itu. Itu karena betul-betul terlalu rindu, terlalu cinta kepadanya waktu awal mula-mula. Dan teman-teman tahu, ketika aku bertobat, teman-teman aku kaget, Siri, kok aneh ya? Harusnya tuh dia teman-temannya tuh di gang tuh, di tempat-tempat deker kayak gitu ya. Kita biasa nongkrong bareng-bareng main kartu sambil lingkar, maksudnya kita lingkar minum mabok sama-sama kayak gitu. Atau si Riko tuh biasanya beli rokok tuh di warung atau di kios. Rokok apa aja dia beli. Tapi sekarang ya si Riko udah bawa Alkitab aja dia ke gereja, ke persekutuan. Dan banyak orang nggak percaya. Jangan sampai si Riko tuh omong kosong doang. Munafik aja tuh dia. Jadi orang nggak percaya waktunya. Pertama. Teman-teman tahu bagaimana orang bisa percaya ketika aku bertobat? Teman-teman percayalah ya, mungkin di Cerenapin, di daerah Tangerang, Jakarta tuh sekarang tuh, atau kita di sinilah, orang sekarang teman-teman perlu diperhatikan ya, tidak terlalu suka dengan 1001 kata manis tanpa perbuatan. Percayalah, amin. Orang tuh nggak terlalu suka di hotbain, diceramain, nggak terlalu suka teman-teman. Tapi tunjukkanlah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Itu yang paling penting. Karena tingkah lakumu, perbuatanmu itu yang paling hidup dari kata-katamu. Amin. Benar ya? Biar kamu kata-kata indah sekalipun, tapi tingkah lakumu tidak menunjukkan apa yang kamu katakan, maka itu nol. Makanya Yakobus bilang, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perlu digarisbawahi teman-teman, ya, ini penting juga bagi kita. Kita selamat karena anugerah, itu yang pertama ya. Salvation by grace, salvation by faith. Selamat karena anugerah, selamat karena iman. Amin. Dan teman-teman, perbuatan itu tidak ada andil untuk menyelamatkan kita. Perbuatan itu teman-teman hanya sebagai bukti kita orang beriman. Jadi Yakobus mau bilang begini, Yeriko, kamu bilang kamu orang beriman. Kalau kamu mengatakan kamu orang beriman, tapi kamu tidak menunjukkan apa yang kamu perbuat, pada hakikatnya iman kamu omong kosong. Teman-teman mengerti nggak maksudnya? Maksudnya gini, apa ya maksudnya? Contohnya gimana sederhananya? Aku sederhanain ya. Maksudnya gini, aku nggak percaya tuh teman-teman kalau ada yang mengatakan orang beriman, tapi pornografi jalan terus, maki-maki orang jalan terus, itu mustahil, itu omong kosong teman-teman, tidak mungkin. It's impossible. Kenapa? Kalau orang beriman sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus memperbarui dirinya, amin. Roh Kudus menguruskan hidupnya, sehingga hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dia bilang dia percaya Tuhan, setia melayani, tapi setia dalam berbuat dosa? Nangkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, kalau orang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, pasti ditindaklanjuti dengan tindakan dan perbuatannya. Makanya kita lihat di sini teman-teman, Paulus mengatakan dengan tegas, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, walaupun engkau muda. Bagaimana caranya supaya engkau tidak dianggap rendah? Tunjukkanlah itu dengan sikapmu, tingkah lakumu, perkataanmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Gimana Timotius kamu bisa lakukan itu? Tinggallah dalam Kristus tadi di Yohanes pasal 15. Amin. Mengerti teman-teman ya? Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 9 di situ dikatakan bagaimanakah seorang muda menjaga lakunya supaya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman. Jadi teman-teman singkat cerita, waktu itu mereka kaget, wah Yeriko bertobat di ceritanya nih. Dan di situ aku nggak langsung khotbah mereka. Teman-teman semua, berdirilah di sini, kumpul, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Wah, itu aku ditempeleng tuh teman-teman. Gila nih orang ya. Nggak kayak gitu cara mainnya teman-teman. Tidak. Tapi maksudnya coba kamu tunjukkan dengan tingkah lakumu. Jadi kalau kita pulang rumah, contohnya ya dari ibadah, dulu tuh kita malah cuci piring teman-teman, apalagi laki-laki ya. Malah cuci piring, malah pel rumah. Tapi ketika bertobat, teman-teman, shalom papa, piring kotor di mana ya? Wah, itu langsung cari tempat piring kotor di mana, langsung cuci teman-teman. Tanpa disuruh lagi. Orang tua lihat, wah puji Tuhan anakku ya, dulunya dia melawan aku. Aku satu kata, dia 1001 kata. Sekarang puji Tuhan, tanpa aku suruh, dia sudah bersihkan rumah, cuci piring, timba air. Teman-teman tariklah dalam hidup teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman menjadi damai, menjadi sukacita, menjadi berkat ketika teman-teman ada perubahan. Bisa nangkap teman-teman ya? Jadi teman-teman yang aku mau bagiin kepada teman-teman, sebetulnya jadi pemuda atau orang-orang yang berdampak di sini teman-teman, tidak selalu melulu bagi, wah terlalu booming-booming besar, omong-omong banyak, no. Tapi bagaimana perilaku kecil, tindakanmu, ya,
yang bisa membawa orang melihat bahwa engkau berubah, engkau sungguh-sungguh bertobat, ada Kristus dalam hidupmu. Amin. Dan teman-teman, bagaimana kita bisa lakukan ini? Sudah ulang-ulang tadi di awal saya katakan, teman-teman mau tidak tinggal dalam Kristus gitu. Tinggallah dalam Kristus, teman-teman. Bertobat sungguh-sungguh. Teman-teman percayalah, kalau teman-teman hanya ikut rutinitas, ikut ibadah saja, ikut arus saja, teman-teman tidak akan dapat apa-apa. Teman-teman mau ikut Zoom dari awal sampai habis pun, kalau teman-teman tidak bertobat sungguh-sungguh, pulang sama aja. Percayalah. Amin, teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum datang ibadah atau Zoom tuh maksudnya taruh di pikiran, ini Tuhan tolong Tuhan. Maksudnya kenapa ikut Zoom? Kenapa ikut ibadah Tuhan? Ada apa? Oh enggak, ini karena hari Minggu kan gereja. Atau mungkin di Jumat malam jam 9 itu kan ada ibadah CSM. Ya kita datang-datang aja lah, ikut rame, nggak ada juga kegiatan kan. Oh enggak. Kalau aku nggak ikut nanti Cek Rena sama Pin lihat aku nggak ada, malu aku. Ikut aja lah, nanti dimarahin sama Pin lagi, sama Cek Rena lagi. Nah gara-gara itu, takut dimarahin. Ada nggak kayak gitu? Aku juga pernah gitu teman-teman. Ya kita terbukalah. Aku juga kayak gitu teman-teman. Ikut ibadah tuh karena ada seseorang, karena ada siapa. Kira-kira ada siapa ya di sana ya? Oh iya ada si Jelita contohnya, Jelita ya. Wah iya ya, ada Jelita hari ini ikut Zoom. Aku mau ikut lah. Nanti ikut lihat dia. Wah. Motivasi udah kacau balau semua teman-teman. Makanya percayalah kalau teman-teman dari awal punya motivasi yang salah ikut ibadah, nanti pulang teman-teman nggak dapat apa-apa. Contohnya, Yeriko tadi ikut ibadah firmannya di mana? Di mana ya firmannya ya? Aku hanya ingat aja lucu-lucu doang tuh. Ya ingat lucu-lucu. Ya, jadi gimana ya cara ngomong macam mana aku bilang ini ya? Aku membingung kali aku. Jadi gitu teman-teman. Maksudku adalah bahwa ketika teman-teman sungguh-sungguh berdampak ya, teman-teman menjadi anak-anak muda yang berintegritas, berkarakter. Banyak orang memotivasi teman-teman, ayo anak-anak muda yang berkarakter, ayo anak-anak muda yang berjiwa dewasa. Kata-katanya pecah ya teman-teman, kita tuh kayak rasa-rasanya mau terbang ke langit ya. Tapi maksudnya gimana untuk melakukan itu? Dan Alkitab memberi keterangan bahwa kita bisa jadi dampak kalau kita mau hidup dalam Kristus. Amin. Teman-teman coba kita bandingkan dulu lagi deh di dalam Yosua, teman-teman. Yuk kita buka kitab Yosua dulu ya teman-teman yuk. Atau teman-teman kalau ada bisa baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Coba satu orang bisa baca, bantu. Oke, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, puji Tuhan. Amin ya. Perkatakan itu siang dan malam, renungkanlah itu teman-teman ya. Makanya aku bilang tadi dalam senada di Mazmur 119 ayat 9, bagaimana seorang muda menjaga lakunya supaya tetap bersih, yaitu sesuai dengan firman-Mu. Teman-teman menjadi berdampak, teman-teman menjadi berkat bagi banyak orang, banyak-banyakin renungkan Alkitab. Banyak-banyakin renungkan firman Tuhan. Amin. Ya. Ini satu cerita lagi nih teman-teman berbagi ya. Di sini mungkin coba aku tanya ke teman-teman. Di sini teman-teman semua cinta Tuhan Yesus, amin? Amin ya. Bisa Amin. Ya, semua cinta Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Aku juga cinta Tuhan Yesus. I love Jesus so much. Sangat mencintai Tuhan Yesus, amin ya. Oke. Skip dulu dan kita lanjut dulu. Dulu teman-teman. Ini skip ya. Ini skip, kita lanjut ke cerita ini. Dulu teman-teman, ada di SMA seorang temanku. Waktu aku kelas 2 SMA, teman-teman ya. Itu kan SMA aku, puji Tuhan, SMA yang cukup favorit. Jadi banyak-banyak teman-teman dari segala macam kota waktu itu daftar di sekolah aku. Jadi itu sekolahnya favorit, teman-teman. Itu sekolahnya berkelas dan banyak yang keren-keren lah di SMA aku waktu itu. Nah, teman-teman tahu, kita ini kan apa istilahnya ya? Kalau di SMA itu statusnya kita tuh kalangan bawah. Kita nggak punya motor, teman-teman ya. Kita juga naik angkot, biasa pulang. Jadi itu kita kalangan bawah. Teman-teman tahu, ada satu teman sekelas aku, cowok, dia bilang ke aku, Yeriko, aku suka sama kakak cewek. Kelas berapa? Kelas 12 IPA 2. Jadi teman aku ini suka dengan kakak cewek, kelas 12 IPA 2. Dan kebetulan dia itu anggota OSIS. Wah, anggota OSIS juga anak basket. Nah, siapa yang nggak mau coba?
Itu tuh udah ideal banget, perfect banget. Itu banyak juga yang lain suka sama dia, termasuk teman sekelas aku ini. Tapi teman sekelas aku ini terlalu percaya diri. Lalu dia bilang gini, aku suka banget tuh sama kakak cewek yang di mana tuh kelas 12 IPA 2. Lalu walaupun kita tahu dia, tapi kita nggak tahu namanya. Aku tanyalah namanya ke dia. Namanya siapa? Namanya, aduh aku kurang tahu namanya siapa. Lah, terus tinggal di mana kamu tahu? Aku juga nggak tahu tinggal di mana. Kalau begitu orang tuanya mungkin kamu tahu kerja apa nggak? Nggak tahu, aku nggak tahu tentang dia semuanya. Namanya nggak tahu, tinggal di mana nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Yang penting aku tahu aku mencintai dia dan aku berharap aku menikah dengan dia suatu saat nanti. Ini namanya cinta atau gila, teman-teman. Kalau lihatlah ya, pertama dia tidak tahu nama, tidak tahu tempat tinggal di mana, tidak tahu latar belakangnya dia, tapi dia berharap mau menikah dengan cewek ini. Ini adalah satu hal yang konyol, bukan? Kalau kamu cinta dia, seharusnya minimal kamu halu lagi. Kalau kamu cinta dia, harusnya minimal kamu tahu namanya siapa deh. Nggak usah nama lengkap, nama panggilan doang siapa. Ini nggak tahu. Tinggal di mana nggak tahu. Tapi yang dia tahu, dia mencintai dia dan berharap menikah dengan dia. Ini menembus kemustahilan namanya ya teman-teman ya. Dan ini menjadi satu pertanyaan penting bagi kita semua. Ya, kalau misalkan dikatakan tadi aku bertanya kepada teman-teman, kita cinta Tuhan Yesus semua, oh rame-rame cinta, ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau berkaitan dengan cinta, kita itu juga mengenal dia. Mengenal teman-teman, berbeda dengan tahu. Kalau tahu belum tentu mengenal. Contohnya, Donald Trump atau Presiden Jokowi kita tahu, semua tahu ya, itu Presiden ke-7. Amin. Presiden Jokowi Presiden ke-7. Jangan salah, bukan Presiden ke-6 loh, ke-7 teman-teman ya. Ingat, ke-7 ya. Lalu, Presiden Jokowi tahu kita tidak? Presiden Jokowi tahu misalkan Kak Yunis tidak? Atau Kak Pin tidak? Tidak tahu. Kenapa? Karena tidak mengenal. Tapi contohnya Kak Yunis di sini ya. Aku mengatakan aku mengenal Kak Yunis. Mengenal itu artinya tahu lebih dalam. Teman-teman tahu kalau aku kenal Kak Yunis senyum sedikit aja, wah udah tahu nih ini maunya apa, gitu ya. Bahkan ukuran sepatu Kak Yunis, aku pun tahu benar. Kenapa? Karena kenal banget. Atau si Arta deh contohnya. Si Arta kalau dia murung tuh, wah udah tahu itu pasti dia marah tuh. Udah nggak lain cerita, pasti dia marah. Kalau dia murung atau dia lagi diem gitu ya, buka cemberut, wah itu udah marah. Kita tahu banget dia gitu. Kita kenal kan. Contohnya si Arta juga tahu aku. Kayak ini kok senyum tapi sebetulnya dia marah deh. Kenapa? Karena kenal. Ya. Dan sekarang kita tanya nih, kita kenal Tuhan tidak? Ya. Dan kita menjadi pertanyaan kita adalah bahwa ketika kita mengatakan kita cinta Tuhan Yesus, sudahkah kita membaca surat cintanya? Amin. Ketika kita mengatakan kita cinta Tuhan Yesus, sudahkah kita melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Sudahkah kita takut akan Dia? Atau kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau? Teman-teman jawab sendiri ya, teman-teman cinta, gila, atau beriman? Oke, teman-teman yang berkati oleh Tuhan ya. Jadi itu pertanyaan refleksi aja teman-teman, bahwa kadang-kadang kita harus jujur mengakui, kadang kita sulit untuk melakukan apa yang kita bicarakan. Aku pun pribadi begitu. Aku boleh berapi-api di sini, tapi belum tentu aku melakukan ini semua. Bahkan jangan sampai aku pelaku utama dari apa yang aku katakan ini, teman-teman. Jangan sampai ya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi aku artinya bahwa sungguh-sungguh harus bisa melakukan juga apa yang aku katakan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, percayalah. Ketika teman-teman sungguh-sungguh melekat dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hati dan hidup teman-teman semua. Amin. Roh Kudus tidak akan tinggalkan teman-teman. Roh Kudus akan memperbarui hati teman-teman, menguduskan hidup teman-teman. Dan walaupun teman-teman gini, teman-teman itu ketika bertobat, bukan teman-teman berubah jadi Power Rangers, warna merah hitam putih, bukan. Atau teman-teman berubah jadi malaikat suci kudus tanpa dosa, bukan juga. Ketika teman-teman bertobat, teman-teman akan jatuh dalam dosa, ya. Tapi bedanya, teman-teman, kalau teman-teman jatuh dalam dosa, teman-teman tidak tinggal dalam dosa, tapi terus mau keluar dari dosa itu. Mengerti, teman-teman? Amin. Contoh, saya nih paling kecanduan rokok, satu hari bisa 1 bungkus. Tapi ketika bertobat, nggak 1 bungkus, mungkin pelan-pelan jadi 2 batang, lama-lama 1 batang, lama-lama nggak ada lagi. Pelan-pelan. Lalu juga teman-teman, ketika teman-teman bertobat, teman-teman mungkin nggak langsung jadi suci, bukan. Teman-teman mungkin jatuh dalam dosa, entah dosa apapun. Teman-teman mungkin keseleo, tapi teman-teman tidak akan mungkin tinggal di dalam. Betul tidak? Benar ya? Masa teman-teman bertobat, tapi masih hidup dalam dosa?
masih dalam free sex, masih dalam apalagi isap rokok, minum mabok, nggak mungkin lah. Mustahil. Kalaupun lakukan itu, mustahil imanmu atau kosong imanmu. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau teman-teman sungguh, pasti juga Roh Kudus akan memampukan kita melakukan apa yang Dia kehendaki, dan kita dapat menjadi dampak bagi banyak orang. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, akhir kata ya, mungkin aku selesai aja di sini teman-teman. Yang diberkati oleh Tuhan, aku pribadi di sini tidak lebih baik daripada siapapun yang hadir malam hari ini. Aku pun orang berdosa yang hina, yang tidak pantas, tapi bagaimana Tuhan Yesus terlalu baik, Dia mau mengangkat aku yang hina, yang lemah ini, untuk Dia jadikan berkat bagi banyak orang. Satu ayat terakhir teman-teman, kita bisa lihat dulu teman-teman di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke berapa ya? Coba saya lihat dulu ya teman-teman. 27. Coba kita lihat dulu. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. Satu orang bisa baca, mungkin Bung Rido bisa bantu. Atau teman-teman lain boleh, silakan. Kita coba bisa satu baca ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Coba, ada satu orang bisa bantu? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin, amin. Teman-teman, kita bersyukur ya, kita masih muda, kita mungkin gak dipandang oleh siapapun, kita mungkin gak terkenal, kita mungkin gak dilihat banyak orang, tapi teman-teman tahu, ketika teman-teman menjadi berkat, membawa satu jiwa bertobat kepada Tuhan Yesus, mungkin dunia gak bersorak-sorai, tapi malaikat di sorga bersuka cita. Amin. Luar biasa. Jadi tidak peduli apa yang dunia katakan, kita melihat bagaimana sorga bersuka cita, bagaimana kita menjadi teladan dan kita bertobat, atau bahkan membawa orang kepada pertobatan. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lelah menjadi berkat dalam hidup ini. Teruslah setia melekat kepada Tuhan dan mau senantiasa hidup takut akan Dia. Dan sebagai penutup teman-teman, satu cerita terakhir, teman-teman mungkin pernah mendengar ini. Ada seorang misionaris dan seorang pendeta. Misionaris dan pendeta ini berjalan ke pesawat yang sama, teman-teman. Bedanya, misionaris ini datang ke satu negara untuk memberitakan Injil. Si artis datang ke negara yang sama untuk konser. Ya, mengerti ya? Jadi si pendeta ini atau si misionaris ini teman-teman sama si artis naik pesawat bersamaan ke negara yang bersamaan. Si pendeta atau misionaris tujuannya beritakan Injil, si artis ingin konser. Lalu teman-teman mereka sampai ke bandara, sampai di bandara yang sambut artis itu terlalu banyak orang. Oh, semua ngomong-ngomong tentang dia, bersorak-sorak soal artis ini karena artis ini terkenal, artis ini hebat dan populer. Sementara pendeta mulai sedih dan berkata, Tuhan, aku selama ini pelayanan Tuhan, aku selama ini memberitakan Injil Tuhan, kenapa aku tidak pernah disambut seperti ini Tuhan? Dia sedih. Artis yang tidak pernah kenal Engkau, bagaimana mungkin dia disambut orang begini banyak Tuhan? Sementara aku yang mati-matian beritakan Injil, tapi Tuhan tidak pernah menunjukkan bagaimana orang bersorak-sorak kepadaku. Tetapi dia melihat janjinya. Ketika domba yang hilang, teman-teman, 99 yang tidak hilang Tuhan biarkan, dan satu yang terhilang Tuhan cari. Dan ketika mendapatkan domba yang terhilang itu, maka ada sukacita yang besar di sorga. Demikian pendeta itu dikuatkan dalam hatinya bahwa kemuliaanmu bukan dari dunia ini, anakku, melainkan di sorga. Kalaupun dunia tidak bersorak-sorak dengan engkau, tapi percayalah, upahmu besar di sorga. Ketika engkau membawa jiwa dari dosa kepada pertobatan, yang bersorak-sorak mungkin bukan dunia, bukan engkau, karena engkau bukan dari dunia, tapi sorga, malaikat bersukacita karena ada satu orang bertobat dari pelayananmu, dari hidupmu, dari pertobatanmu. Pertanyaan kita, maukah kita semua menjadi teladan, mau bertobat dan dampak bagi siapapun? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Oke, teman-teman, kita siap hati ya. Sebelum kita tutup, aku rindu untuk berdoa bagi kita semua. Kita boleh ambil sikap yang baik ya, teman-teman, dan aku akan berdoa bagi kita semua. Nanti setelah itu baru aku kembaliin kepada PIN. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat diberkati dan juga kami dikuatkan. Kami mengerti benar sekarang Tuhan, kalau kami ingin jadi dampak, kalau kami ingin berkualitas, kalau kami ingin berintegritas, dewasa dalam Kristus, kami juga harus melekat dengan Engkau Tuhan.
Tuhan tolong kami sebagai anak-anak muda yang kadang kami jauh Tuhan, kadang kami meninggalkan Engkau, kadang kami menjadikan ibadah ini formalitas, rutinitas. Tuhan ampuni kami Bapa di surga Tuhan, ketika hati kami telah kehilangan kasih yang mula-mula itu, Tuhan tolong taruh kembali kasih itu Tuhan, taruh kembali cinta itu pada hati kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menggebu-gebu, rindu terus akan hadirat-Mu, akan penyembahan kepada Engkau, dan juga firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik anggota CSM atau juga simpatisan atau pendatang yang hari ini baru bergabung Bapa di surga. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau bergandeng tangan saling mendoakan. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang berkualitas, anak-anak yang dapat menjadi dampak, dan Tuhan kami dapat menunjukkan pertobatan kami yang sejati kepada banyak orang yang olehnya orang lain melihat bahwa kami benar-benar di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu. Roh Kudus, mari mampukan kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, penolong yang setia, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Amin. Oke, Yes. teman-teman, saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, amin. Amin, amin, amin. Adakah suaraku? Adakah? Opin ada nggak suaraku? Ada dong Ya, Kak ada. Karun. Ada. Oke. Terima kasih banyak atas Kak Iko, atas bawa firmannya. Sangat-sangat diberkati banget. Yuk, apa itu namanya yang kita tunggu. Yang kita tunggu itu adalah sharing-sharing, sharing-sharing apa yang kalian dapat berkatnya bisa di-sharingkan ya. Aku kasih waktu. Aku persilakan. Oke, shalom teman-teman ya. Shalom. Oke, cek dengar nggak? Jalan kau. Shalom. Oke, teman-teman terberkati atas firman hari ini. Amin. Luar biasa. Amin. Ya. Biasa dong. Luar biasa. Oke, hari ini kita mau sesi sharing-sharing. Ya. Aku kasih 15 menit lah ya buat teman-teman yang mau sharing supaya kita nggak kemalaman karena yang di NTT sana kan. Oke ya. Dari aku dulu deh, karena kan aku yang. Kalau dari aku pribadi ya, sebagai seorang anak muda, menjadi teladan itu nggak mudah. Apalagi kita yang mungkin membawakan firman seperti Kak Iko. Ya. Nggak mudah ya, kita yang bawa firman, tapi kita juga dituntut untuk apa yang kita katakan itu harus kita perbuat. Karena aku sendiri pun, aku kan biasanya apa yang kita katakan itu kita keinget gitu. Waktu kita melakukan kesalahan, misalnya kita berbuat, ampunilah sesamamu manusia gitu ya, kata firman Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah pencobaan dalam hidup ini, nah ternyata faktanya kita nggak melakukannya. Terus kita jadi keinget gitu. Oh iya, padahal aku udah ngomong. Dan di situ aku ya minta kita bertobat, minta pengampunan sama Tuhan, karena manusia itu kan gampang sekali ngomong ya. Lidah ini adalah sesuatu yang tidak bertulang. Ya, kalau dalam Yakobus katakan yang kecil, walaupun anggota tubuh yang kecil ya, tapi bisa menyalakan perkara yang besar, memegahkan perkara yang besar. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, tadi udah ditekankan ya, baca surat cintanya Tuhan. Karena ketika kita menerima kasih yang mula-mula itu kan kita mencintai Tuhan gitu ya, sama kayak tadi pacarannya, ilustrasinya. Terus lama-lama jadi biasa, sama kayak orang Israel juga. Wah, lihat tiang awan dan tiang api gitu ya. Keren gitu, lihat mukjizat Tuhan. 10 apa namanya? Ya itu yang waktu di Mesir. Tapi ketika berjalannya waktu di padang gurun, lama-kelamaan mereka mulai ngomel sama Tuhan, makanya Tuhan murka ya. Dan kita anak-anak Tuhan, kalau bisa, bukan kalau bisa sih,
kita harusnya mengucap syukur ya, meskipun keadaan-keadaan kita mungkin nggak baik ya. Karena dan keadaan kita yang senang juga kita harus mengucap syukur ya. Supaya kita tidak membuat Tuhan ya murka ya. Oke, itu aja sih dari aku ya. Semoga supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin komentar, ada yang ingin bertanya, mungkin boleh juga. Silakan. Aku kasih tahu kata kuncinya deh ya. Baca Alkitab, terus bergaul sama Tuhan, ya. Terus juga tingkah laku perbuatan kita itu tercermin sebagai anak-anak Tuhan. Ada berapa kata kuncinya tadi? Banyak sih ya. Terus tadi di kitab 1 Korintus 1 ayat 27, Pen. 27 ya? Ya. Kalau ngomongin soal hikmat Tuhan itu bertentangan dengan hikmat dunia, sangat bertentangan gitu. Terutama kan kita mungkin yang suka mikir, yang banyak pikiran gitu ya, misalnya begini deh, aku punya ilmu, terus aku punya uang nih, misalnya 100.000, kita kasih ke orang ya, yang membutuhkan banget atau yang mungkin yang kepada hamba Tuhan gitu ya, untuk perpuluhan, kita mikirnya wah gue bakal rugi ini apa, bakal mengurang gitu ya. Tapi kan kalau kita yang belajar firman Tuhan, janji-janji Tuhan, ketika kita memberi apa yang kita punya, Tuhan yang akan memberi kepada kita. Ya udah, silakan Ceh. Hah? Lanjut aja, jangan. Apa? Oke ya, jadi kalau kita mengenal Tuhan kan kita harusnya makin bukan menggunakan akal kita, bukan menggunakan hukum-hukum perintah-perintah manusia atau hikmat manusia, tapi berjalan dengan iman kepada firman Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Ya itu susah sih, memang gak mudah. Ya itu sih dari aku. Oke, Bang Iko. Itu pertanyaannya ada di chat. Ini aku ini lagi. Ada pertanyaannya? Aku boleh nanya gini, gimana sih caranya kita biar nggak menjadi seorang bayi rohani gitu? Dan juga gimana sih biar kita imannya harus bertumbuh gitu? Itu sih aku pengen bertanya untuk kita dan semuanya. Oke, ini nanti sekalian kalau bisa aku tanggapi juga ya sama pertanyaannya si siapa nih, Wilson ya. Kak Wilson. Ya. Oke, jadi Cerena dan teman-teman semua, gimana ya untuk kita bisa bertumbuh imannya? Teman-teman bagaimana bisa bertumbuh imannya? Teman-teman tahu kita semua ini kayak apa ya? Kayak lidi. Lidi itu kalau bersihkan kotoran harus satu lidi atau banyak lidi? Coba kita analogian aja nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau bersihkan kotoran pakai banyak lidi atau satu lidi? Atau satu lidi deh. Satu lidi bisa nggak bersihkan kotoran yang banyak? Nggak bisa dong. Gimana? Kenapa nggak bisa? Karena satu lidi nggak kuat. Harus banyak lidi, kotoran bisa dibersihkan. Atau lalu, ada satu api unggun yang besar. Api unggun yang besar itu karena apa? Karena kayunya banyak bukan? Coba kalau satu kayu diambil aja daripada api unggun yang besar. Pertama dia menyala, tapi lama-lama dia mati, lalu udah jadi arang. Jadi maksudnya apa nih Kak Yeriko? Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Ya kayak gini. Kita punya perkumpulan, komunitas yang dekat dengan Tuhan, saling mendoakan, saling membangun. Karena kita tahu bahwa Adam itu nggak hidup sendiri loh. Atau ya Adam nggak hidup sendiri. Diberikanlah penolong namanya Hawa. Amin. Artinya nggak bisa hidup sendiri. Kita juga nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Jangankan berkaitan dengan rohani. Berkaitan dengan jasmani aja kita nggak bisa sendiri. Amin. Betul nggak? Harus banyak orang kan? Nah, jadi kalau misalkan dikatakan bertumbuh iman, tentunya memang dari diri kita. Tapi bagaimana kita terus dikuatkan, ditopang, kita harus punya penopang. Kita harus punya teman-teman yang setim, teman-teman yang sehati, bagaimana kita mau berkumpul dalam komunitas yang sama. Ya, kayak gini.
KCSM kayak gitu. Oke, contohnya ya, kita bersaksi ya. Mungkin awal-awal dulu tuh kan kita masih berapa orang ya. Masih ada Arta, masih ada Misha, beberapa teman yang ya kita masih pelan-pelan lah kayak gitu. Tapi bersyukur puji Tuhan, aku nggak tahu tapi aku percaya Tuhan kuatkan kita dan kita jadi berkat sekarang bagi banyak orang, amin. Demikianlah juga hidup kita. Jadi kalau bagi aku sendiri ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, tentunya kita berembuk ya, kita punya komunitas yang benar, kita bisa lewati masalah bareng-bareng. Makanya teman-teman kalau ada masalah di sini, jangan sok tegar ya. Karena kenapa? Karena percayalah walaupun kita bisa lewati dengan Tuhan, tapi kita juga butuh penolong, butuh pembimbing, atau kita katakan mungkin kakak-kakak rohani ya, atau adik-adik rohani yang mungkin jadi berkat. Jadi kalau dari aku sih lebih sederhananya aja adalah bahwa bagaimana kita imannya bisa bertumbuh, selain kita bisa hidup pribadi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan secara pribadi, kita juga perlu namanya komunitas. Kita perlu juga namanya satu rumpun atau satu keluarga dalam Tuhan untuk kuatkan kita. Aku percaya bahwa ketika ada keluarga, mungkin kita nggak saudara, tapi bagaimana kita mencintai Tuhan yang sama, kita akan jadi berkat dan bertumbuh. Kurang lebihnya gitu ya, Cek ya. Lalu mungkin aku bisa tanggapi sedikit ya sama si Wilson ini. Sebentar ya. Saya mau tanya, semisal kalau sudah menjadi teladan yang dipakai Tuhan, tapi pas selesai pulang selalu dijelekan dan tidak dihargai, itu kenapa ya? Teman-teman bisa bantu nggak? Kenapa ya? Ya, ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu adalah proses Tuhan bagi kita, ya, di mana Tuhan mau juga pakai itu sebagai alat untuk menguji kita supaya kita lebih dewasa, kita semakin tidak menjadi kekanak-kanakan, amin. Karena tahukah teman-teman, ketika teman-teman semakin dewasa, teman-teman harus makan keras, amin. Betul ya? Teman-teman di umur berapa tahun, contohnya 17, 18 tahun udah bisa makan apa? Contohnya bisa makan ikan goreng gitu ya. Gak mungkin teman-teman bubur sum terus, atau mungkin susu SGM untuk 0 sampai 3 tahun, no ya. Jadi seiring berjalannya waktu pasti makanan juga bertambah keras. Apalagi aku yang 22 pasti babi rica, babi tore, babi bakar ya, atau rendang ayam. Wah, itu makan hari-hari. Harus kita makan walaupun pedas. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi maksud aku di sini adalah bahwa itu proses Tuhan yang pertama. Kalau misalkan teman-teman itu dalam pelayanan, teman-teman tapi masih dijelek-jelekan. Aku juga gitu teman-teman ya. Maksudnya dianggap munafik lah, jangankan oleh orang-orang dekat, orang-orang rumah juga mungkin nggak suka. Ngapain sih? Bagaimana caranya ya? Ko Wilson ya, mungkin Koko aja lah, lebih enak ya. Owe ngomong owe ya. Oke, Kak Wilson. Jadi kalau dari aku mungkin itu proses Tuhan. Syukuri aja ya Kak Wilson ya. Maksudnya jangan juga diambil hati. Jadi kita lihat tuh dalam sudut pandang bersyukur aja Kak Wilson kayak gitu. Nggak usah diambil hati seakan-akan ini adalah masalah paling berat di muka bumi ini. Tidak ya, karena ada saudara lain kita yang lebih menderita daripada itu. Syukuri aja, jalani, dan bagaimana caranya supaya kita jadi berkat, tunjukkan tadi, dengan teladan dan tingkah laku tadi ya, teman-teman ya, khususnya untuk Kak Wilson yang bertanya. Terus minta maaf nih, bentar ya. Bentar aku ada satu privat nih, coba ya aku baca ya, saran saya adalah bersindur. Taruh bukannya pintar, kita ngomong pintar. Itu ada perkataan dari Kak Li. Oh iya, ini kepada semua ya. Oh, aku kira kepada everyone. Oke, jadi kalau semua bisa baca ya. Jadi saran saya adalah bersin dulu. Bentar ya, bersin dulu hati, jiwa kita dan rohnya, bukan pintarnya kita ngomong firman tapi kita hujat, hina pendeta sama Tuhan atau gimana. Tidak bisa jadi berkat kan jika kita benci, hina, hakimi orang. Tolong jawab pertanyaan saya Kak Iko, dan itu sudah jadi berkat. Jadi berkat apa ya? Ini kelari terus. Jadi berkat dan dampak. Oke, ini mantap nih dari kali ya. Maksudnya ini yang menjadi pergumulan aku nih teman-teman. Maksudnya aku di sini teman-teman ya, karena aku semua tahu ini only grace, hanya karena anugerah Tuhan bisa promosikan aku, dan Tuhan mungkin bisa angkat aku, dan akhirnya aku bisa dilihat banyak orang. Teman-teman tahu, daftar pencarian orang dari iblis atau setan itu bukan orang-orang yang di barat sana, teman-teman, yang di klub malam, bukan. Itu teman mereka hari-hari. Daftar pencarian orang dari iblis adalah kita-kita nih, yang dekat dengan Tuhan. Dia cari cara, bagaimana caranya untuk kita ada celah, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengerti ya, teman-teman ya? Makanya ini penting. Kita juga kalau misalkan emosi atau marah, teman-teman ya,
coba jangan bicarakan apa yang kita pikir, tapi pikir dulu sebelum bicara. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Teman-teman jangan ngomong apa yang di pikiran. Wah, di pikiran tuh itu kata kotor semua. Di pikiran tuh makian, benci semua. Kalau kita ngomong jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi sebelum ngomong, pikir-pikir dulu. Ini si Arta kalau aku ngomong gini, dia tersinggung nggak kira-kira? Atau si Cerena deh, aku ngomong kayak gini, dia tersinggung nggak? Nah, kita pikir-pikir dulu teman-teman. Kita kan berhikmat. Sebelum ngomong sesuatu, pikir dulu omongan itu jadi berkat atau enggak. Nah, jadi seperti tadi siapa? Kak Lia ngomong tadi apa namanya? Kita pintar ngomong firman tapi akhirnya kita hujat pendeta atau hamba Tuhan dengan kata-kata makian, ya, kata-kata merendahkan, kata-kata apalagi yang tidak menjadi berkat, bahkan kata-kata mengutuk. Nah, itu juga itu yang sebetulnya tidak menjadi berkat dan itu adalah satu tindakan yang tidak menjadi dampak tentunya. Amin, teman-teman ya. Jadi itu bagus sekali tadi pertanyaan kali, kiranya kita bisa merenungkan juga bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, kita juga harus bisa bersikap, bertutur kata, dan kita juga berhikmat dalam mengambil keputusan dan dalam melakukan segala tindakan kita. Apa ini ya? Sampai saya nggak tenang, sampai sekarang kayak Riko dihina, mati aja daripada melihat wajah aku. Kak Wilson ini menarik ya, ini bagi aku menarik sekali. Kenapa menarik? Karena ini sebetulnya hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Ya karena, jadi yang aku bilang ya Kak Wilson ya, mungkin bisa diterima bahwa jangan lihat itu jadi beban. Coba lihat itu jadi berkat. Atau bersyukurlah karena itu adalah berkat Tuhan. Ya, mungkin ini pertanyaan yang sama ya. Jadi aku tidak menjawab lagi berulang-ulang teman-teman ya. Untuk Kak Afat mungkin ya. Jadi kalau bagi aku tadi, misalkan kalau kita dalam pelayanan, tapi kita juga dulu dihina, kita direndahkan, walaupun kita dihina, direndahkan, tapi kalau kita berjalan dalam Kristus, kita diberkati. Ya, Cerena mungkin minta maaf ya, aku buka satu ayat dulu deh supaya kita dikuatkan ya. Di dalam Matius nih, teman-teman, yuk kita buka dulu. Matius pasalnya yang kelima, ya. Oke, teman-teman, aku baca ya teman-teman ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Oke. Matius pasal 5 ayat ke-8 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai apa teman-teman? Kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, kayak si Wilson tadi. Benar ya? Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengalami penderitaan oleh karena Tuhan, berbahagialah teman-teman. Karena teman-teman yang punya kerajaan sorga. Dan yang kedua, kalau teman-teman merasa penderitaan, teman-teman jangan lihat diri sendiri. Coba bandingkan dengan orang lain di luar sana. Ada yang lebih parah daripada teman-teman. Betul ya Cerena ya? Pin ya? Kita nggak pernah, ada nggak di sini yang menderita karena Tuhan sampai berdarah? Sampai mau digorok lehernya atau ada nggak? Sampai mau diinjak, ditelanjangi ada nggak? Kan belum ada. Jadi jangan anggap diri paling susah di muka bumi ini. Ada yang lebih susah tuh di luar sana. Ya teman-teman yang mengerti ya. Jadi itu syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ketika hidup kita masih baik, kita diberkati Tuhan. Oke, kali dia ya. Kayak Riko, gimana kalau kita hidup dalam Tuhan tapi selalu digosip sama orang yang buat sakit hati, bantu dijelaskan, yo monggo. Jadi ini juga ya Cerena ya pergumulan ya, digosip tuh nggak enak ya teman-teman ya, dibicarakan dari belakang gitu ya. Atau kita tuh kayak ditusuk dari belakang, kalau bisa tuh di tulang belakang kita tuh sakit banget pokoknya. Nah gimana sih kita udah pelayanan tapi digosip? Nah, coba kali dia lihat Tuhan Yesus deh, atau Paulus deh, atau siapa deh yang melayani Tuhan kayak gitu. Itu mereka tuh nggak lepas dari gosip loh, bener nggak? Orang-orang Farisi ngomong-ngomong Yesus di belakang, berencana untuk membunuh dia, melempari dengan dia dengan batu. Tuhan Yesus ditolak di negeri asalnya. Bahkan teman-teman tahu, kalau tidak salah di Markus ya. Saya coba buka dulu ayatnya, Markus pasal 3 teman-teman. Yuk kita lihat. Markus pasal 3 ayatnya yang ke berapa ya? 21 teman-teman. Coba kita lihat. Ini ayat penting. Markus pasal 3 21. Coba ada satu orang bisa baca? Markus 3 21. Depannya Bang yang baca Bang. Oke, Ervan silakan. Markus 3 21.
Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datanglah hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Amin. Perhatikan nih, teman-teman. Ini keluarga Yesus ngomong ke Yesus, Yesus sudah tidak waras lagi loh. Bisa lihat di sini teman-teman, ini yang ngomong keluarga Yesus loh, bukan orang jauh. Keluarga Yesus. Lalu teman-teman kita lihat, ahli-ahli Taurat rohaniawan mengatakan Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Jadi dianggap Tuhan Yesus itu penyesat. Nah, kita lihat. Jadi teman-teman sebelum dapatan gosip itu, Tuhan Yesus lebih dulu udah ngalami itu lebih berat daripada kita. Ngerti ya, Bang Yunis dan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa hidup teman-teman terlalu susah, cobalah sedikit melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dihina gila-gilaan, teman-teman. Diolok gila-gilaan, teman-teman. Habis-habisan. Bahkan penyiksaannya pun gila-gilaan ya. Kita tidak bahas soal kematian, tapi bagaimana Tuhan Yesus disiksa itu gila-gilaan. Dan bagaimana Tuhan Yesus tetap mau bertahan hanya untuk kita diselamatkan. Amin. Masa kata teman-teman hanya digosip doang udah cengeng, udah lemah, bener nggak? Ya dong, anak-anak Tuhan harus kuat. Ya, bagaimana kita kuat menghadapi orang lain kalau kita memang tidak kuat dalam Tuhan? Ya, makanya teman-teman diberkati Tuhan, sekali lagi dia dari aku ya, supaya nggak berbelit-belit. Intinya, kalau teman-teman mempunyai masalah, teman-teman mempunyai satu tindakan yang satu tindakan yang dimana mungkin teman-teman udah buat baik tapi orang nggak hargain itu, percayalah dan bersyukurlah. Karena teman-teman harus tahu tindakan itu harus semata-mata untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Amin ya. Dan terakhir, dan yang paling terakhir, teman-teman pernah dengar cerita seorang seorang laki-laki atau bapak-bapak pernah ke satu tempat, dia tuh dirampok, teman-teman. Dia dirampok sama seseorang. Dan ketika dia dirampok, teman-teman, dia itu bersyukur. Habis diambil uangnya, dia bersyukur. Dia bersyukur begini, Tuhan, aku bersyukur karena aku dirampok, bukan aku yang merampok. Yang kedua, Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena yang dirampok itu uangku yang sebagian masih di rumah Tuhan. Jadi nggak semua dirampok. Mengerti teman-teman sampai sini? Jadi dia bersyukur tuh melihat sesuatu yang baik, bukan dari yang jahat itu loh. Ya, teman-teman ya. Jadi sebetulnya di sini yang aku mau tegaskan adalah bagaimana kita bisa berdampak bukan hanya kita menunjukkan yang baik, tapi bagaimana kita senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Ya, kiranya menjawab dan diterima, terus memberkati. Kembalikan ya kepada Pin dan Cerena. Oke. Oke. Shalom semuanya. Halo. Saatnya kita dokumentasi aja dulu ya. Oke, aku persilakan kepada Kopin. Mumpung masih banyak orang nih, nanti udah live lagi. Ya, teman-teman Iya, yang mau yang bisa open cam. Yuk on cam yuk. Yuk Harta, Andro, Kalisa, Dibuka kameranya ya. Kak Teman-teman yang nggak ada masalah jaringan bisa on cam biar kita saling mengenal, biar kita saling nyapa dan menyapa gitu ya. Ya teman-teman boleh on cam. Afat, Lasma, Kak Lin, Kak Tiopan, Kak Amos, Kak Lydia, Kak Aven, Kak Maria. Boleh yuk on cam. Pin ya yang screenshot. Oke. Aku yang screenshot ya. Oke. Oh, Kak Ali mau minta nomor WA-nya Kak Iko, nanti boleh di-chat aja ya. Oke, yuk teman-teman kita mau foto-foto sesi dokumentasi ya. Siapkan wajah kalian. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Oke, thank you semuanya yang sudah join. Semuanya, Bung Rido. Thank you semuanya. Mau latte godang. Oke.
Oke, bagi yang baru join, welcome ya di ibadah CSM. Kok itu aku habis. Dan ibadah setiap Jumat itu jam 9 malam di link yang sama. Jadi kalau pengen join bisa lewat DM IG juga, follow juga IG sama TikToknya ya guys ya. Jadi promosi ya. Jadi jangan lupa di follow, nanti adminnya bakal di fallback. Terus ada pengumuman juga kalau ada enggak sih di sini ada orang yang di Jabodetabek juga bisa lewat chat adminnya CSM, dan mana tahu kan suatu saat nanti kan ada yang di Jakarta kita ketemu gitu biar kita ngobrol bareng. Terus kalau teman-teman ingin bisa join di CSM bisa komen lewat komentar ini ya, bisa kirim nomor telepon dan nanti adminnya akan masukin ke dalam grup. Jadi ada peraturan kalau kita join itu harus jam 20 lewat 55, yang enggak admit itu jam 21 lewat 40. Itu kita batasin karena kita fokus kepada Tuhan, bukan sembarangan bekerja. Jadi walaupun secara online kayak gini belum virtual ya. Jadi aku mengucapkan bersyukur sama Kak Iko juga atas firman-Nya, sangat-sangat diberkati banget sih. Jadi kayak apa ya, tertarik juga dalam temanya juga ya, sebuah bentar. Oke, teman-teman, tadi agak sedikit terbelit-belit dari terus. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin bergabung di CSM, teman-teman bisa tulis nomor HP-nya di kolom komentar biar adminnya bisa menambahkan kalian di grup kami. Dan juga kita ibadah setiap hari Jumat jam 9 malam. Terkadang kita juga ada persekutuan doa bersama. Pokoknya Jumat depan join lagi. Di linknya sama kok, linknya nggak bakal berubah. ID passwordnya juga nggak bakal berubah. Jadi tinggal klik aja gitu, klik aja linknya, link di Zoom gitu. Dan juga teman-teman yang baru hadir, welcome ya. Dan selamat bergabung. Semoga bisa ketemu lagi kita, bisa ngobrol-ngobrol. Dan aku percaya di sini bukan hanya kebetulan, tapi aku percaya di sini kita karena Roh Kudus yang mendorong kita untuk berkumpul, bersharing bersama, bertumbuh dalam iman. Itu aja sih dari teman-teman. Dari aku, thank you so much. God bless you. Oke. Amin. Amin. Teman-teman yang mau didoakan boleh tulis di kolom chat ya. Sudah ada berapa pokok doa yang masuk dalam chat. Oke ya. Aku bacain aja ya supaya benar. Untuk temennya puji Tuhan, untuk temennya Kak Lasma yang sudah mau pulih dari operasi, untuk Kak Wilson yang akan bekerja nanti di Manado, dan untuk hubungan antara Kak Lisa dan Kak Wilson atau Andro ya, kita udah tahu untuk kepulihan dari kekhawatirannya, untuk Ruth yang sedang ujian. Kalau salah bisa tulis di kolom chat ya. Untuk Arta ya, ujian kenaikan kelas. Untuk Kak Amos supaya dia bisa lulus ujian ya equipment-nya. Untuk Ervan yang bisa terwujud cita-citanya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, itu aja. Oke ya. Yuk, teman-teman, kita mau menaikkan satu penyembahan.
tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kita ulang lebih dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yesus, yes Lord, ajarkan kami Tuhan dalam hidup kami. Meskipun badai silih berganti, tapi biar ajarkan kami Tuhan untuk kita percaya kepadamu, Yesus. Supaya kami mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan, yang memberi kami pengharapan. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang taat, hati yang rendah hati. Supaya kami bisa diajar, supaya kami makin diperbarui. Ya. Kami hari ini mau mengajukan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan bangsa kami, tanah air kami Tuhan yang tercinta, mana kami tinggal Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau pakai para pemimpin, para pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan, supaya mereka punya rasa takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menetapkan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, pemerintahan kami ini bangsa Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kau utus Tuhan orang-orang-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang yang Kau pilih menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Seperti Daniel yang memiliki pekerjaan dalam mengurus pemerintahan Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan, Indonesia ini menjadi tempat bagi kami semua Tuhan, untuk bisa melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pakai juga hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan, supaya mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Bagi anak-anak muda juga Tuhan, yang mungkin hari-hari ini Tuhan terhilang, mereka yang menjauh daripada-Mu Tuhan, Kau balikan hati mereka Tuhan kepada Bapa. Seperti perumpamaan anak yang sulung anak yang bungsu Tuhan, supaya mereka rindu dapat bersama-sama Tuhan, mengucap syukur, mengucap kebaikan dalam hidup mereka. Dan kalau kami semua Tuhan mungkin ada kehilangan arah dan tujuan, balikan kami Tuhan kepada kasih yang mula-mula, di mana kami merasakan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami juga bertuhan untuk komunitas-komunitas Kristen di luar sana, termasuk juga CSM, supaya kami jadi wadah bagi anak-anak muda untuk bertumbuh. Dan kalau ada yang tidak baik dalam grup ini Tuhan Yesus, biar kami bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan untuk membangun komunitas kami ini, supaya apa yang kami perbuat itu semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bertuhan untuk anak-anak muda yang telah hadir hari ini Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau pakai mereka dalam studi mereka, dalam apa yang mereka lakukan, supaya kami semua dapat berhasil apa yang kami perbuat Tuhan, biar kami perbuat dengan segenap hati kami seperti untuk Engkau. Kami juga bertuhan untuk keluarga kami, masing-masing kami, supaya keluarga kami Tuhan tetap sehat, biar kami bisa hormat akan orang tua kami selagi mereka hidup juga Tuhan. Dan biar antara ayah dan ibu, antara papa dan mama bisa saling mengerti, berikan mereka roh saling mengerti Tuhan, roh pengertian, damai sejahtera biar ada dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bertuhan untuk mereka yang sedang ujian, mungkin Ruth atau mungkin Arta, Kau berikan mereka juga ketekunan untuk belajar, rajin, untuk bisa menimba ilmu Tuhan Yesus. Kami juga bertuhan untuk Arta yang akan ujian kenaikan kelas, kiranya Tuhan dia dapat lulus dengan nilai yang terbaik yang dia telah usahakan untuk belajar, dan juga menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Kami juga bertuhan untuk hati opanya sudah mulai usaha, Tuhan Yesus, supaya dia bisa berusaha dengan sebaik-baiknya untuk usaha yang dikerjakan ini, entah usaha warung sembakonya Tuhan, supaya dia bisa menjadi cari nafkah juga Tuhan sendiri untuk mungkin kebutuhan orang tuanya atau mungkin pasangannya Tuhan ke depannya nanti. Dan Yesus, Kau berkati dia supaya dia bisa terus semangat dalam menjalankan usaha. Untuk Andro dalam menjalankan usahanya Tuhan, supaya lancar bisnis yang dikerjakannya Tuhan. Kiranya Tuhan lewat kopinya ini juga dia bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang menikmati kopinya. Kami juga bertuhan untuk kesehatan mentalnya Andro, supaya dia bisa pulih, dia bisa kuat lagi Tuhan lewat setiap firman, renungan-renungan yang dia bagikan Tuhan Yesus. Biar renungan firman itu bisa mengubahkan hidupnya Tuhan, firman Tuhan yang dia telah dengar, biar memperbesar kapasitas imannya dan pikirannya dapat diubahkan. Dan kami juga bertuhan untuk Kak Ervan, apa yang dia cita-citakan Tuhan, biar terjawab panggilannya, mungkin entah itu sebagai hamba Tuhan, apapun yang Kau rencanakan dalam hidupnya Tuhan, Kau punya rencana yang terbaik. Kami juga bertuhan untuk temannya Kalasma yang sudah mulai sembuh dan tidak ada operasi. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau bisa campur dalam penyembuhan daripada temannya Kalasma ini Tuhan Yesus. Kami juga bertuhan untuk Kalasma yang sedang menempuh kuliahnya dan mungkin pekerjaannya Tuhan, Kau sertai dia, apa yang dia kerjakan, Kau buat dia berhasil Tuhan. Kau berkati dia juga Tuhan Yesus. Kami juga bertuhan untuk Kak Yunis dan
Cerena yang sedang menyusun skripsi, untuk Kak Yonis yang bab 3 dan Cerena yang sedang menyusun skripsi bab 4-nya Tuhan. Kira Tuhan mereka dapat bisa lulus, mendapatkan gelar Tuhan, apapun yang dituangkan ke dalam skripsinya Tuhan, biar tidak ada revisi-revisi lagi Tuhan daripada dosennya, dan bisa juga mendapat pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Amos supaya dia bisa lulus ujian Tuhan di rekrutmen BUMN tahun ini Tuhan Yesus, dan bisa lanjut ujiannya, ujian TKB-nya Tuhan. Kira Tuhan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupannya Kak Amos, entah itu mungkin diterima sebagai di BUMN Tuhan, ataupun di tempat kerjaan lain Tuhan, Kau yang rencanakan terbaik bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini doa kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Wilson, supaya dia bisa ada pekerjaan di Manado, apapun yang dia, mungkin dia diterima di tempat kerjaan sesuatu di perusahaan, ataupun di perkantoran, ataupun dimanapun Tuhan, dia bisa menjadi berkat, jadi terang dan garam bagi rekan-rekan kerjanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua pasangan ini Tuhan, Kak Wilson dan Kak Isa, supaya mereka bisa punya pernikahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Jadi ayah dan ibu, Kak Wilson juga menjadi imam. Tuhan Yesus, Engkau yang sertai mereka terus Tuhan, sampai pada akhirnya mereka meninggalkan dunia ini Tuhan, mereka bisa tersetia satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dan doa yang Kau ajar kepada kami Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin. 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 Oke, aku boleh mendoakan temanku boleh yang ada di sini? Ya, boleh dong. Ya teman-teman, aku berdoa untuk Angel sama Hester. Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Esther ya Bapak. Kiranya Tuhan memberikanlah Esther pekerjaan yang terbaik Tuhan, agar anak ini bisa menjadi masa depan yang cerah, sukses dalam karirnya ya Bapak. Biarlah Esther bisa menjadi dampak dan teladan bagi sesama Tuhan dan keluarganya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Angel ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan ya Bapak yang terjadi padanya hari ini. Biarlah Tuhan Angel bisa pulih dengan darah Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Engkau begitu baik Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah juru selamat kami Tuhan, yang hidup bukan yang mati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Yang percaya katakan, amin. 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 Halo semuanya, selamat malam. Amin Terima juga kasih Kak Angel. Karina. Ya, ya maaf ya baru join ya. Tadi itu aku pulang, aku ditabrak mobil. Jadi mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa Kak Angel. Oh ya, teman-teman kalau mau join lagi, kalau bisa on time, soalnya kita 21.40 biasa kita harus tutup link. Jadi kita semua di sini dapat berkat lah ya apa yang kita dengar. Jadi nggak cuman join doang gitu. Ya, aku harap gitu ya. Soalnya kan kita kan Ya, Cak. ya nggak apa-apa. Hari ini masih bisa dimaafin gitu. Tapi besok-besoknya usahain on time. Ya. Oke. Halo Bang Rido, shalom. Halo Kak Rido. Halo Kak. Ini baru join ya? Diundang sama siapa Kak?
Sorry ya, enggak. Halo. Halo, Kak Fransina. Shalom, Kak Fransina. Ya, Halo, ya, selamat shalom, siang. selamat malam, salam kenal Juga untuk Kak. Salam kenal ya Kak. ya. Sama-sama kita melayani uang Ya. aku Tuhan. Saya dari NTT. NTT. Ya, saya dari Rote, tapi sekarang lagi di Kuala Lumpur. Oh, Malaysia. Iya. Oh, jauh ya. Iya, iya. Berapa di sana, Kak? Ya, Udah jam berapa di sana? kerja. Tapi puji Tuhan, kita bisa bertemu di sini. Salam kenal Kak Fransina. Iya, salam Kak. Welcome ya Kak. Ya, Salam ya. kenal. Kami akan di ibadah CSM. Salam kenal ya, Kak ya. Diajak Ya, sama salam siapa, kenal. Kak? Salam kenal, Kak. Ya. Kakak diajak sama siapa kata Kak Ruth tadi? Oh, saya diajak sama Yeriko. Oh, Kak Iko. Iya, iya. Halo, Kak Fransina. Ya, salam. Kenal Kak. Ya Kak. Ya. Lagi sibuk apa Kak? Kuliah atau kerja atau? Kerja. Semangat. Berarti kalau di sini ini jam berapa? Ini jam 10:30, di sana jam berapa, Kak? Itu di mana? Di daerah mana? Ini di WIB. WIB. Kalau NTT Sama- sama di sama- Manado. Sama kayaknya di Kuala Lumpur itu waktunya Jakarta ya kayaknya Cerena ya. Enggak. Kalau Atau beda ya? Kak Fransina ya? Beda. Oh iya. Ya, kalau di Kuala Lumpur sama dengan NTT sama Manado. Oh iya sama Kak. Kalau di Oh. Manado, Kalau kalau di Jakarta Manado, beda 1 jam. iya beda. 1 jam ke 2 jam? 1 jam. Iya 1 jam. Iya. Berarti udah jam 11-an lah ya. Iya, Iya. jam 11.37. Wah luar biasa ya Riko. Thank you ya Riko sudah mengundang teman. Kak Yeriko atas bawa jiwanya. Ya. Wah, makasih ya Bang Yeriko udah ngundang Thank you, Kak Iko. juga. Didapin. Oke, ini ada lagi nih. Hai Kak Ido. Tadi udah ya. Bang, dia udah. Bang. Dia Riko lagi. Dari siapa? Angel. Apa, Kak? Enggak, ini aku mau pengen kenalan sama Bang Rido. Boleh perkenalkan? Oh. Halo Bang Rido, come back to. Enggak kedengeran suaranya itu, Bang. Bang Rido. Ayo. Jaringan mungkin, Kak. Enggak ada suara. Suara saya dengar ada? Nah, ya. Ada. Kak Bang Rido. Lanjut Kak. Oke, cadang. Ya, baik. Sebelumnya, saya udah pernah join sini belum ya? Kayaknya sih belum deh Kak. Belum deh. Saya pernah lihat juga ini Kak Ervan, terus ada Kak Pin juga, Rena juga. Iya, waktu itu Esther. pernah kayaknya kita. Oh, udah pernah kita. iya. Ini udah Kayaknya kenal pernah kita. sebelumnya deh, kayaknya pernah. Oh iya. Bang Oh, Rio iya, udah kenal saya belum? Oh iya. Andro Bang. Yang kemarin ya. Ya, oke. Jadi saya bersyukur sekali kalau dan saya minta maaf juga ya kalau minggu-minggu kemarin atau di bulan-bulan kemarin bahkan nggak pernah join di keluarga ini ya, keluarga keluarga namanya CSM. Oh, ya CSM ya. Ya lain hal ya saya ada sedikit sibuk juga dan untuk mengurus ada satu kegiatan yang akan kami lakukan, kami kerja keras ya untuk kegiatan bulan depan nanti, dan saya juga salah satu dari panitia di sana, yaitu namanya Homecoming ya, Nusantara Homecoming, yang mana kami akan mengumpulkan ya saudara-saudara ya, mengumpulkan semua keluarga dari Indonesia dan semua
gereja-gereja ya dan ministry di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Pulau Mana, dan semua sekolah-sekolah, kampus-kampus dari semua jaringan doa di Indonesia ya, yang namanya keluarga ya, keluarga Kristus ya, keluarga tubuh Kristus. Kami mengumpulkan di bulan depan ya, di bulan Juni tanggal 29 sampai 1 Juli 2022. Kami akan melihat bagaimana keluarga Indonesia itu berkumpul dan memanggil semua keluarga itu pulang ya, pulang ke rumah ya, dan berkumpul kembali bersama keluarga Indonesia yang lain dari suku-suku, dari pulau-pulau, dari kota-kota untuk kembali menceritakan apa yang sedang Tuhan bicarakan lebih lagi, apa yang sedang mereka dapatkan hari-hari ini, atau bahkan cerita-cerita Tuhan yang masih belum terdengar jelas. Tetapi saya mau sampaikan ya teman-teman, sekalian saya mau sedikit apa yang hari-hari ini saya dapatkan ya. Jadi saudara-saudara ya, teman-teman, yang hari-hari ini saya dapatkan, saya banyak berikan hati untuk lebih bersaat teduh banyak dan berpuasa untuk pekerjaan Tuhan ini, momen Tuhan yang di bulan depan nanti ya. Saya lebih melihat kalau setiap keluarga ya, keluarga anak-anak Tuhan yang sudah lebih lama atau sudah lebih lama dan baru ini mengenal Kristus ya, tetapi mereka kembali melupakan kasih yang mula itu ya. Ini waktunya ya, kita yang sudah lama pelayanan kembali lagi ya, ini waktunya keluarga itu dikumpulkan ya gitu, dikumpulkan untuk ya, mari sama-sama ya cari lebih lagi, cari wajah Tuhan, cari hati Tuhan, dan cari suara Tuhan. Dan ini waktunya mengumpulkan semua keluarga dari bangsa ini ataupun bangsa-bangsa untuk bergandeng tangan untuk kami lebih lagi mengucap syukur dengan cara kita sendiri, mau menari, mau menangis ya, dengan cara kita sendiri, lepaskan roh kita. Ini waktunya keluarga dikumpulkan jadi satu. Nah, ya saya menangkap satu. Ini waktunya hal-hal yang sering kita lakukan dengan menyenangkan hati Tuhan ya, dengan penyembahan gitu kan, penyembahan dengan doa, dengan mendoakan siapapun di dalam penglihatanmu atau mimpimu, atau kau temui dan di situ kau tergerak hatimu ya, yang dibilang Tuhan, tergerak belas kasih. Di situ langsung mendoakan dia ya, datangi dia ya, tanya, menumpangkan tangan atas dia, memberikan berkat, karena di situ dengan hal-hal kecil itu kita melihat keluarga kita ya, surga bersorak-sorai teman-teman. Walaupun banyak orang nggak ngerti apa sih ya yang dia lakukan, apa sih yang disampaikan, tetapi kita percaya dengan hati kita gitu kan, dengan iman kita